Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fizila Lukurani dengan NIM 220422174. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah saya resum dari penampilan teman-teman saya. Yang pertama yaitu dari kelompok 1, ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kekuasaan dalam masyarakat, sifat, dasar, proses, dan ruang lingkup dan hasilnya. Ada beberapa konsep-konsep pokok dalam ilmu politik. Yang pertama itu negara, yang kedua kekuasaan, yang ketiga pengambilan, yang keempat kebijaksanaan, dan yang kelima distribusi. Kebijakan publik adalah rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Hasil analisis mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara pada keputusan alternatif terbalik. Selanjutnya, politik sebagai sumber pembentukan kebijakan, yaitu pemerintah sebagai pemegang otoritas publik membuat kebijakan merespon masalah publik. Sedangkan kebijakan publik adalah output dari sistem politik melalui interaksi lembaga negara, partai politik, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu studi kasusnya, yaitu keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace atau BOP, mendukung perdamaian Gaza 2026. Kelompok penyaji pro akan bergabungnya Indonesia ke dalam BOP. Dan terakhir yaitu pertanyaan saya untuk kelompok penyaji, dalam konteks globalisasi, apakah kebijakan luar negeri seperti keikutsertaan dalam forum internasional benar-benar mencerminkan kepentingan nasional atau sektor membangun citra politik global? Nah, selanjutnya yaitu penyampaian materi dari kelompok 2. Materinya mengkomunikasikan pendekatan-pendekatan ilmu politik dan alur historis ilmu politik, menjadikan kebijakan publik sebagai salah satu objek formal studi kasus penonaktifan peserta PBI BPJS Kesehatan 2026 secara sepihak. Yang pertama yaitu perkembangan historis kajian kebijakan publik. Berkembang dari pemikiran politik klasik menjadi kajian ilmiah modern yang menggunakan pendekatan multidisipliner untuk menganalisis proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. Adapun tahapan perkembangan kajian kebijakan publik meliputi yang pertama yaitu tahap klasik, yaitu fokus pada teori negara dan kekuasaan. Yang kedua tahap dikotomi politik administrasi, yaitu memisahkan perumusan kebijakan dan pelaksanaan teknis. Yang ketiga tahap policy science, yaitu penggunaan pendekatan ilmiah dalam analisis kebijakan. Yang keempat tahap modern, yaitu penggunaan model siklus kebijakan publik. Adapun pendekatan ilmu politik, yang pertama yaitu institusional atau tradisional, fokus pada lembaga dan aturan formal. Yang kedua perilaku, fokus pada perilaku aktor publik. Yang ketiga pasca perilaku, menekankan referensi terhadap masalah sosial. Dan yang terakhir pilihan rasional, yaitu melihat individu bertindak berdasarkan kepentingan rasional. Baiklah, adapun pertanyaan saya untuk kelompok 2 yaitu apa analisis tahap siklus kebijakan publik pada kasus penonaktifan PBI BPJS, pada tahap mana kesalahan paling krusial terjadi, lalu jelaskan. Baiklah, sekian untuk kelompok 2. Selanjutnya kita masuk kepada kelompok 4. Kelompok 4 yaitu karakteristik kebijakan publik merujuk pada ciri-ciri utama yang membedakan kebijakan publik dari keputusan atau tindakan biasa. Yang ada poin-poinnya ada 7, yaitu yang pertama berorientasi pada tujuan, yang kedua dibuat oleh pemerintah, dan yang ketiga bersifat mengikat, lalu yang keempat menyangkut kepentingan publik, yang kelima berupa tindakan, yang keenam bersifat dinamis, dan yang terakhir melibatkan banyak orang. Adapun pertanyaan saya untuk kelompok penyaji yaitu mengapa kebijakan publik bersifat mengikat bagi masyarakat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan resum materi untuk kelompok 7, yaitu analisis kebijakan. Analisis kebijakan merupakan proses berpikir kritis dan praktis untuk memahami masalah. Nah, adapun fungsi-fungsinya, yang pertama yaitu mengidentifikasi penyebab masalah, yang kedua menganalisis dampak kebijakan, yang ketiga memberikan rekomendasi, dan yang keempat membentuk suatu kebijakan. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua peramalan dampak alternatif kebijakan, yang ketiga penyusunan rekomendasi solusi, yang keempat pelaksanaan kebijakan, dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Nah, adapun tujuan dari alternatif kebijakan yaitu saya hanya mencatat 2 poin karena kelompok penyaji menjelaskan terlalu cepat. Yang pertama menyediakan berbagai pilihan solusi, yang kedua membantu memilih solusi, dan adapun yang terakhir jenis-jenis
Dari alternatif kebijakan itu ada 4. Yang pertama kebijakan baru, yang kedua perubahan kebijakan, yang ketiga pencabutan kebijakan, dan yang terakhir adalah kombinasi kebijakan. Nah, adapun pertanyaan saya untuk kelompok penyaji adalah bagaimana proses perumusan alternatif kebijakan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Baiklah, sekianlah narasi resume dari saya. Saya ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.